Teman-teman semuanya, kita kehadiran tamu spesial nih, sahabat saya Richie Wirijan. Beliau adalah Eksekutif VP dari Kejora Capital. Dan kita akan ngomongin tentang startup, khususnya dari sudut pandang investor. Orang kan pada bilang ya, katanya pesta startup udah usai ya. Bahkan Pak Haritanu mengatakan bahwa masa emas startup udah berakhir gitu. Pertanyaannya benar nggak sih? Nah, jangan tanya saya, jangan percaya aja sama saya gitu. Kita tanya langsung sama orang yang hidup di dalam ekosistem startup, yang mendanai para startup, dan kita akan kupas habis semua itu. Kita mulai dengan cerita dulu dong. Richie, background-nya Richie ya. Jadi Kejora Capital itu apa? Perannya Richie di Kejora Capital. Thank you. Thank you for inviting, Mas Indra. Appreciate it. Benar-benar senang banget bisa sharing ke teman-teman semua. Yang pertama, buat Kejora Capital. Kejora Capital adalah Southeast Asia financial firm. In total kita manage kurang lebih sekitar $0,5 miliar US dollar. We invest, it's a full life cycle, mulai dari company startup di pendanaan tahap awal, sampai akhirnya mereka mau menuju ke pre-IPO. That's the part yang kita akhirnya bisa bantu pendanaan mereka. Saya sendiri pribadi di Kejora Capital sebagai Executive VP, tugasnya adalah mengelola, to be specific, salah satu fund di Kejora Capital, yaitu Kejora SBI Orbit Fund, yaitu dengan total pendanaan sejumlah $30 juta, fokusnya untuk memberikan pendanaan ke early stage tech startup di Indonesia. Nah, itu udah berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun, dari tahun 2020, dan sekarang we still actively investing, walaupun katanya masa emas tadi udah mau dilewati. We still positive. This is a good time for Indonesia actually. Nah, itu dia, itu yang menarik. Justru itu yang kita pengen bahas sekarang ya. Kan kalau gonjang-ganjingnya kan gitu kan. Memang kalau di luar negeri kayaknya udah ramai banget ya. Bahkan kan stok dari big tech company juga lagi turun habis-habisan gitu ya. Untuk memulai diskusi kita nih, aku pengen dapetin pandangannya Richie nih ya. Jadi, menurut Richie sendiri, secara pribadi ataupun mungkin officially dari Kejora Capital gitu ya, kondisi yang sekarang dikhawatirkan oleh pelaku startup ataupun para pengamat startup, itu seberapa benarnya? Dan kalau ada yang benar, benarnya di mana? Dan kalaupun ada yang harus dikhawatirkan, yang harus kita khawatirkan itu apa gitu? Ya, salah satu yang lagi ramai dibicarakan adalah soal valuation corrections. Apakah akan terjadi startup burst dan juga startup bubble dalam beberapa kuartal ke depan? Bisa jadi, tentu saja. Tapi gimana cara kita melihatnya kan? Sekarang point of view adalah how we can adapt to these changes gitu, dengan situasi yang ada saat ini. Kita mau stress, and then we decided yaudah kita stop aja. Just like what happened waktu kita jadi COVID kemarin, ya 2019 masuk ke 2020, wah pandemi, lockdown, kita nggak bisa operate. Yaudah dan kita stop aja deh, kita tunggu sampai karena udah membaik, and then we continue. Tapi kalau kita lihat sekarang dari sisi kita sebagai investor, seeing what happened dengan apa yang terjadi, gelombang, for example, gelombang PHK yang terjadi sekarang, it's a part of business cycle. Itu akan terjadi memang pergantian karyawan, bisnis gonjang-ganjing dan sebagainya. Gimana caranya kita sebagai seorang founder dalam hal ini, kita bisa memaintain bisnis kita dengan lebih baik, operasional kita lebih efisien, dan juga tetap mempertahankan pertumbuhan yang bukan hanya diharapkan si founder kan, tapi juga si investor pun juga pasti mau company-nya terus bertumbuh. I think that's the challenge yang dihadapin saat ini. So, apakah Richie mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang ini ya, dengan adanya PHK, kemudian juga valuasi yang terkoreksi tadi, apakah itu memang sesuatu yang dinilai wajar oleh investor, sehingga nggak bisa dikategorikan sebagai akhir dari startup? I think it goes back to the fundamental ya, bahwa akan ada momennya di mana apa yang sekarang dalam beberapa tahun terakhir kan hyper growth semua, ngejar pokoknya company mesti cepat pertumbuhannya, valuasinya jadi tambah besar, ya kan? Sehingga akhirnya investment pada masuk di saat seperti itu. The challenge adalah sekarang balik ke fundamental sebagai bisnis itu sendiri. Kita sebagai founder, apakah kita ngebangun bisnis ini hanya untuk mengejar-ngejar valuasi, supaya kan in the end jelas, there's a strong returns both untuk si founder dan juga buat si investor. Tapi at this time, yang akan terkoreksi bukan cuma valuasi sebetulnya, adalah how
bagaimana caranya si founder tersebut menjalankan atau mengoperasikan bisnis itu sendiri. Apakah yaudah kita sebar aja promo sana sini, bakar-bakaran, itu yang investor juga pada takut kan. Wah, saya nggak mau invest kalau company-nya banyak melakukan promosi. As we know, yang kita tahu, promosi adalah salah satu bagian dari operational business. Lebih gimana caranya sekarang sebagai seorang founder dan investor, including operational di dalam perusahaan, gimana cara memaintain keadaan saat ini. Oke, so ada koreksi, jadi maksudnya gitu ya. Jadi dibilang bahwa baik-baik aja juga enggak, ya karena jelas ada indikator-indikator yang mengarah kepada harus ada kehati-hatian yang lebih dari sisi investor dalam menggelontorkan dananya maupun founder dalam menggunakan dananya. Dana tersebut, Ada muncul pertimbangan-pertimbangan baru nih. Ya kalau dana siap kita bisa gelontorkan, tapi ya jangan cuma sekedar untuk bakar uang promosi dong. Gitu-gitu ya. Betul. Bahkan mungkin sebelum tahun ini itu sesuatu yang dianggap biasa gitu. Tapi sekarang kemudian kayak semua orang ngerem dan mulai mikir. Kalau sebelumnya kayaknya nggak pakai mikir gitu ya. Harusnya mikir. Harusnya dari dulu mikir dong. Kenapa baru sekarang mikirnya gitu? Ketika udah dihantam ekonomi gitu ya. Yes. Nah kan salah satu dokumen yang banyak dibicarakan nih adalah yang dikeluarin oleh Sequoia Capital ya, yang adapting to judulnya apa tuh? Adapting to Endure ya. Yang itu ngasih warning sebenarnya kepada startup founders ya tentang kondisi ekonomi yang ada di dunia, di global, khususnya di Amerika sih sebenarnya kalau saya baca itu dokumennya ya. Kemudian berikan saran-saran harus kayak gimana. Pertanyaanku tuh begini, sejauh mana nih bagi teman-teman yang pengen tahu dokumennya, nanti saya buat linknya deh, saya taruh linknya di deskripsi ya, silakan dibaca sendiri. Pakai bahasa Inggris 50 halaman. 52. 52 halaman. Silakan nanti dibaca ya. Nah aku pertanyaan tuh begini, sejauh mana apa yang ada di dalam dokumen itu relevan dengan situasi Indonesia? Oke. Let's agak mundur sedikit anggaplah ke tahun 2020 deh gitu. Di mana momen beberapa investor including public ngerasa begini. At this time, di momen saat ini, itu sama persis ketika balik ke COVID baru dimulai. And then investment menurun, katanya gitu kan, slowing down dan sebagainya. Tahun 2020 pendanaan itu mencapai sekitar 3,3 miliar US dollar. Sekitar 100 investasi proses yang terjadi di 2020. 2021 itu naik. 2021 naik jadi 5,3 miliar, hampir sekitar ada 200 deals yang terjadi di Indonesia. Berarti 2 kali lipat sejak hampir, tahun sebelumnya. Kurang lebih. Dengan kenaikan pendanaan sekitar 60%-an. Ya, apa sih yang bisa diambil bahwa orang tahu bahwa during this COVID it's dua sisi koin ya, plus minus. Buat si investor dia bisa ngeliat bahwa karena COVID kita bisa menilai apakah bisnis tersebut yang bagus ya tambah bagus. Karena berarti mereka yang berhasil memanage fundamental dengan baik, operasionalnya jelas, costingnya juga jelas, offering ke customer juga jelas. Dan yang quote unquote tidak punya fundamental bisnis yang kuat akan jatuh. Jadi kalau misalnya sekarang ketar-ketir kayak gini keadaannya sebenarnya. Di Kejora kita udah 8 tahun eksis in the market. Apa yang kita lakuin dari dulu sampai sekarang, we question the same. Every founders, fundamentalnya apa? How do you run this business? Idenya apa? How do you build the products? Orang-orangnya, the founder, apakah punya relevant background sebagainya. Jadi sebetulnya ini lebih kepada kembali mengevaluasi. Makanya tadi saya bilang, ini tuh bukan momennya kita stop, shut down the business, sudah kita tunggu aja karena membaik. No. Terus jalan, tapi sekarang kita evaluasi lagi. Makanya terjadi banyak, for example, kita prihatin lah dengan PHK yang terjadi, pasti. It's a part of the business cycle, evaluasi karyawan, bisnis, oh kita mesti expand, oh kita mau develop satu produk baru. Nanti dulu deh. Situasi kayaknya quote-unquote lagi tidak membaik. Jadi better kita perpanjang cash kita. Salah satunya itulah yang terjadi di saat ini. Oke, nanti saya pengen dalamin lagi tuh tentang memastikan sekarang itu bisnis kita jalankan dengan sehat atau tidak, prudent atau tidak, benar atau tidak gitu ya. Nah, aku mau kembali ke pertanyaanku di awal tadi tentang dokumennya Sequoia tadi. Kan di situ kan banyak merujuk kepada inflasi di Amerika gitu ya. Kemudian juga interest rate di Amerika gitu. Yang mana sebenarnya kalau Indonesia kan kondisinya lebih baik dong dibandingkan Amerika kan. Interestnya mereka sampai segitu 8,5, di Indonesia paling 3% plus minus. Inflasi kita juga jauh lebih. Inflasi kita lebih terjaga gitu kan.
interest rate kita juga lebih bagus kan gitu kan. Nah, apakah yang dikhawatirkan di dokumen itu itu layak juga kita khawatirkan di Indonesia? Padahal secara fundamental makroekonomi kita tuh masih lebih bagus dibandingkan Amerika gitu. Yes, salah satu faktor dananya itu sendiri kan juga bisa dibilang datangnya dari sana ya? Datangnya dari sana, okay. Ya kan? Jadi kalau dananya tiba-tiba berkurang, itu kesininya akan lebih berkurang lagi gitu? Karena pasti dari sisi investor dia akan lebih berhati-hati. Mungkin aku bilangnya gitu ya. Karena dari sisi si investor saat ini, apakah tidak akan terjadi pendanaan atau investasi dalam, for example, kuartal 3 atau kuartal 4 ke depan? Tetap terjadi, tetap ada. Tapi investor akan lebih berhati-hati. Contoh, misalnya sekarang kita punya total pendanaan 1 miliar misalkan. Dengan situasi yang mungkin kita mundur ke 2 tahun yang lalu misalnya, atau sebelum pandemi. Mungkin 1 miliar bisa diinvest ke misalkan 10.000 perusahaan. Dengan situasi sekarang, 1 miliar ada nggak? Ada. Tapi untuk memberikan pendanaan mungkin nggak ke 10.000. Bisa jadi hanya ke 1.000. Bisa jadi hanya ke 500 perusahaan. Sehingga akhirnya yang jadi challenge buat si founder adalah, oke, kalau saya mau jadi bagian dari 500 perusahaan yang dapat pendanaan tersebut, berarti kan nggak bisa dengan cara main yang sekarang. Hanya dengan sekedar, udah pokoknya kita valuasi kita tinggiin. At the time valuasi dinaikkan, investor akan bertanya kan, kok kamu bisa tinggi sekali? Padahal performa atau fondasi bisnis kamu nggak sebegitunya. Inilah di mana si founder-founder yang tadinya mungkin nggak terlalu kelihatan, nggak dipandang, karena kayak, company-nya valuasi nggak terlalu besar, performanya juga biasa-biasa aja. So this fundamental, ini akan jadi filter yang akan nentuin siapa yang akan menang dan siapa yang tidak. Jadi bukan lagi siapa yang kelihatan lebih cantik tampan dari sisi polesan ya, tapi yang secara fundamental dia sehat, kuat badannya. Gitu. Nggak cukup kan kalau kita mau cari pacar misalkan, nggak cukup cuma polesan aja. Ujung-ujungnya kita akan tahu dalamnya kayak gimana. Right? So you have to be careful on that. Okay, that's nice. So hubungannya apa yang terjadi di Amerika dengan Indonesia berarti ya, kalau di sana inflasi lagi tinggi, kemudian suku bunga akhirnya dinaikkan, otomatis dana tuh jadi mahal, dan akhirnya mereka susah untuk dapetin uang untuk digelontorkan ke startup. Mereka akhirnya jadi jumlah uang yang siap untuk diinvest tuh mengerucut di Amerika. Yang otomatis pasti juga sampai ke Indonesia, karena kan uang yang dipakai di Indonesia salah satunya datangnya juga dari sana, gitu kan. Kalau sumbernya mengecil ya Indonesia makin mengecil, dan itu ngebuat para investor di Indonesia jadi lebih hati-hati dalam memilih startup gitu ya. Jadi bukannya kelihatan cantik ganteng tadi aja ya, tapi juga badannya sehat kuat, gitu ya. Dan kelihatan ini bisa sustain sampai jangka panjang. Nah, kaitannya sama itu tuh, sama kondisi startup di Indonesia ya. Sekarang kita fokus ke startup Indonesia dulu ya. Di Amerika dan sebagainya, baca sendiri ya, itu banyak tuh ya di internet ya. Indonesia dulu yang menurut gua malah lebih sedikit nih informasinya ya. Menurut Richie, berdasarkan tentu saja ya data yang dimiliki oleh Kejora, seberapa sehat sih startup-startup yang ada di Indonesia secara fundamental? Kita lihat dalam mungkin 2 tahun terakhir lah, jumlah pertumbuhan dari startup itu yang berhasil closing di series seed pendanaan tahap awal, kemudian di pre-A, series A, itu sebenarnya cukup banyak. Itu menandakan bahwa sebetulnya di Indonesia ini makin banyak kok founder yang memberanikan diri untuk akhirnya dia membangun sebuah solusi dan dia berhasil untuk mendapatkan pendanaan. Tapi kalau di sisinya, di apa yang kita coba nilai adalah sekarang nih dengan, kalau ditanya sehat atau tidak, ini plus minus nih. Kalau ibaratnya kayak ditanya gini, COVID membuat kita jadi lebih sehat atau tidak? At the time COVID sudah selesai, kita punya imun. Bisa dibilang gitu kan. Membuat kita akhirnya menjadi kuat-kuat jadi lebih kuat. Tapi dengan keadaan sekarang, kita lihat yang nanti jadi challenge adalah supply-nya akan tambah banyak. Supply apa nih maksudnya? Supply dalam arti jumlah si startup. Jumlah startupnya tambah banyak, ya kan? Tapi berapa banyak yang mau ngambil dan memberikan pendanaan, itu yang akan jadi tantangan. Gitu. Itu yang akan menentukan startup yang tadinya mereka punya plannya, saya launching, terus kemudian saya udah bikin produk, udah jadi, udah launching, 3 bulan mereka bisa closing, fundraising misalnya, karena masih tahap awal. Sekarang dengan situasi yang ada, mungkin yang tadi 3 bulan agak panjang, kali 2 deh, jadi 6 bulan. Misalnya, during that period, dari yang tadi mereka udah maintain, begitu mulai 3 bulan, sekarang jadi 6 bulan, mesti nunggu. Bisa nunggu gak? Kuat gak? Gitu kan? Yang tadi udah bikin planning, kita mau gini.
Wah, si investor A bilang tidak, si investor bilang, yang investor B bilang, iya, nanti deh, mungkin, paling nyebelin itu kan, nanti kita ketemu mungkin, lagi. Ya tapi, gitu ya, nanti kita ketemu lagi, yang itu tidak tahu kapan. Yes. Nah itu yang nanti akan kita lihat sebenarnya animonya akan jadi lebih baik atau enggak. Kita sebagai investor, mungkin kalau saya boleh bilang ya, kita sebagai investor, kita remain positif dengan situasi saat ini. Kenapa? Dananya ada, startupnya ada, solusinya ada. Sekarang adalah kita lebih memilih mana dari sekian banyak startup dan founder yang ada, how we can choose the best company yang punya fundamental yang kuat dan founder yang kuat. Jadi apakah artinya tadi ya, saya coba menyimpulkan dari yang tadi sampaikan ya. Apakah artinya bahwa startup Indonesia itu sebenarnya mostly fundamentally itu bagus, sehat. Hanya yang jadi isu adalah kan hanya karena lu sehat, belum tentu lu punya duit untuk bisa makan besok hari kan? Itu sih, Is that right? Jadi gini, lu punya tabungan berapa? Oh, tabungan gue cuma 3 bulan gitu. Badannya sehat hari ini gitu. Tapi kalau misalnya nggak kunjung dapat supply dana lagi untuk bisa hidup another 3 bulan, ya mati juga nanti ujungnya gitu ya. Nah. So, back to my question sebenarnya gitu ya. Dengan fakta bahwa investor lebih hati-hati sekarang, lebih picky. Kemudian juga mungkin prosesnya jadi lebih panjang, butuh yang tadinya sebulan jadi 2 bulan dan sebagainya gitu ya. Considering all that, seberapa aman majority of startup ya? Saya nggak bilang 1-2 startup ya. Ini kita ngomongin like secara umum aja deh gitu ya. Seberapa aman sih sebenarnya startup yang ada di Indonesia ini? Jangan bilangnya aman gak aman deh. Lebih baik ngomonginnya mereka bisa ngejawab tantangannya apa enggak. Karena yang tadinya founder itu kebanyakan ikut-ikutan. Wah, lu bikin startup ya? Oh, lu founder ya? Bikin apa sih? Oh, gue bikin ini. Oke. Dia pelajarin, dia cari, dengan prinsip kita yang paling umum, amati, tiru, modifikasi, dia bikin. Nggak semua orang bisa jadi founder. Oke? Kebanyakan trennya, kalau kita lihat, banyak founder yang ikut-ikutan. Banyak founder yang... pertanyaan yang paling sering Kejora tanyakan ke si founder adalah, kenapa sih dari sekian banyak bisnis ide yang ada, solusi yang ada, gitu, kenapa kamu bikin yang ide yang ini, gitu? Dan kebanyakan jawabnya adalah, oh karena opportunity di situ Pak, lagi tren ke situ. Jadi kalau udah nggak trending, gimana? Oh ya, we move it gitu. Sedangkan ketika kita sebagai investor ngebangun startup itu is a long term game. Ini bukan kayak sekedar bangun setahun 2 tahun udah selesai, berhasil fundraising, closing udah. This is building an impact. So, it builds something is a long term gitu. Jadi kalau misalnya founder nggak bisa main jarak panjang, nggak siap nih mulai dari yang masih single nanti sampai akhirnya punya anak, masih di perusahaan tersebut yang sama bisa jadi, better don't be a startup founder. So, katakanlah kita bisa weed out ya, artinya semua startup founder yang cuman ATM tadi ya, cuman ikut-ikutan tadi gitu ya, itu kita buang deh. Jadi kita tersisa startup yang memang niat banget nih, gitu kan, kayak gue nih niat banget buat startup. Loh emang bikin startup? Oh iya, dia rahasia ya. Udah banyak kali startup gue gitu ya. Ini yang serius bikin startup nih, ya artinya memang dia punya passion di situ, dia benar-benar mencoba mencari masalah yang layak untuk diselesaikan, etc. gitu ya. Cuman isunya adalah kan most of them kan require funding kan. Betul. Gitu ya. Betul. Nah untuk kelompok yang ini nih. Is it safe? Ya, kalau safe misalnya nggak bisa dibilang tadi mungkin kata yang nggak pas, kita ganti dengan misalnya gini, sejauh mana mereka punya peluang untuk dapat funding sehingga runway-nya cukup panjang sehingga bisa melewati prahara ini dengan baik. Prahara. Yes, kalau yang itu that portion yang lu bilang, I believe they can. Ada. Kenapa? Karena baik lagi, yang tadi kan kita ngomongin startup di Indonesia ya kan, tapi kan investor bukan cuma dari Indonesia aja, right? Investor pun dari luar negeri pun juga ada. They explore the opportunity. Kenapa? Karena mereka tahu Indonesia ini is a big market, gede banget. Hitunglah beberapa negara di Asia Tenggara digabungin jadi satu, jadi Indonesia. Beberapa startup companies yang ada di luar negeri, salah satu plan mereka adalah mereka bisa expand ke Indonesia. Kenapa? Karena pasar kita gede banget. Digital penetration kita terus tingkat, especially karena COVID. So, the opportunity-nya ada. Nah, sekarang dengan mereka yang tadi ya, punya fundamental yang jelas, foundernya punya background yang relevan, timnya solid, bisnisnya jelas,
that will be successful. Oke, so bagi teman-teman nih yang sekarang adalah pelaku startup ya, kalau teman-teman itu beneran serius garapnya ya, benar-benar punya use case yang jelas gitu kan, solving real problems, dan passionate di situ, artinya teman-teman sebenarnya ya hati-hati ya, harus agak khawatir ya gitu ya, supaya nggak gegabah ya. Tapi peluang bagi teman-teman untuk bisa dapetin funding tetap terbuka besar. That's what you are saying. Yes, into that. Nah, menarik itu gini nih, yang muter-muter di kepalaku itu gini. Kan kalau dulu itu kan startup kan valuation game kebanyakan lah ya. Dan kalau kita bicara venture capital, tentu aja beda dengan misalnya private equity investors lah ya gitu ya, yang lebih konvensional gitu ya. Kan biasanya nih venture capital kan memang mainnya kan di valuations kan. Jadi dia masuk di awal, kemudian exit di tengah atau exit di akhir gitu ya dan sebagainya. Nah, dengan situasi sekarang ini yang kalau katanya Sequoia itu di dokumennya kan bahwa growth at all costs will come to an end, katanya gitu. Strategi untuk pertumbuhan gila-gilaan apapun caranya itu akan berakhir gitu. Di mana kondisi makroekonomi sekarang itu memaksa para investor untuk lebih hati-hati gitu ya, lebih mikirnya agak jangka pendek yang fokus pada profitabilitas gitu kan ya. So how much do you think kondisi ekonomi sekarang itu akan mengubah the way the game is played, bagaimana permainan dimainkan oleh para investors yang notabene venture capital. Oke. Indeed, our return kan datangnya jelas, datang dari evaluasi. Dengan keadaan sekarang yang apakah semua venture capital mengejar valuasi, it depends. Ada dua tipe approach lah sebetulnya yang dilakukan sama venture capital. Either you spray and pray, ya kan istilahnya gitu, bahwa yaudah saya punya dana $100 juta, saya sebar ke 10.000 perusahaan misalkan, atau lebih, misalnya 100.000 perusahaan misalnya. Atau ada tipikal yang fundamental approach. Saya punya 100 juta, tapi saya akan invest mungkin hanya ke 1.000 perusahaan atau 10.000. Invest round pertama, lanjut lagi round berikutnya, top up. Nah itu yang Kejora ambil approach yang fundamental approach, bahwa ada time kita masuk, kita assesskan. Oke, fundamentalnya oke. Valuasinya make sense gak? Gak bicara soal gini, valuasi bisa digoreng supaya jadi gede gak? The question is, whether the valuations, is it fair and make sense gak? Kenapa? Karena kita tahu, kalau misalkan founder, dia nge-push valuasinya akan sangat besar di depan, ya jadi total pokoknya tinggi deh gitu. Kendalanya adalah, we goes back to time. Kita ngomongin soal time lagi nih, and performance kan. Ketika valuasinya tinggi, tapi time-nya masih pendek, baru juga mulai. Nanti, that company harus bayar harganya di belakang. Karena dia udah dapetin menikmati di awal, gede, performanya nggak berhasil, nggak muncul. Maka di belakangnya dia harus nge-push di situ. They need to prove. Nah, itu yang akan jadi tough. Tapi ketika kita sebagai founder, kan kalian juga pasti harus milih-milih investor. Right? Nggak cuma sekedar, saat ini bukan cuma uang yang dicari. Adalah investor yang bisa ngasih pendanaan jelas. Yang kedua adalah ngasih network, ngasih opportunity, dan juga jelas sinergi value-nya ada nggak? Sehingga ketika diinvest, mau tahu bahwa quote-unquote winter is coming, orang bilang, ya kita akan tetap aman. Kenapa? Karena kita ada di dalam ekosistem yang sehat. So be mindful bahwa ketika kita menerima pendanaan dari investor, ngelihat nih, ngomongin soal growth at all cost gitu ya. Waduh, kejar, bakar. Some investor akan memutuskan untuk maybe this is not the right time. Bukan ini waktu yang tepat. Jadi, so let's move back dan kita cari company yang punya fundamental lebih jelas. Artinya gini, venture capital tetap memainkan valuation game. Tetap, because that's our way to make an exit kok. Ya. Hanya bedanya sekarang, kalau dulu itu bisa lebih leluasa untuk nge-push angka valuasinya, sekarang jadi berisiko untuk melakukan itu, sehingga lebih melihat fundamental dari startup yang diinvest, kemudian juga mengukur valuasi yang wajar. Betul. Sejak awal, sehingga nanti ketika si startup itu bertumbuh, otomatis kan value-nya pasti akan naik dong. Gitu. Naiknya juga
wajar gitu. Sehingga nggak dipaksa harus karbit yang itu mengeluarkan dana besar, yang high risk, yang sekarang juga duitnya nggak ada juga gitu. Is that correct itu? Saya agree, saya setuju. Kenapa? Karena the basic analogy ya, yang namanya karbit itu bisa meledak, ya kan? Boom, and then hilang gitu. Be careful on that gitu. Jadi gimana caranya kita benar-benar bisa mastiin valuasi bisa naik gak? Ya bisa. Gitu kan, mau dibakar pakai promo and then another round, bisa nggak? Bisa aja. Tapi it doesn't matter ketika nanti udah valuasi besar and then the company burst. The valuasi means nothing in the end, ya kan? Gimana? Lebih baik dari awal deh kita track back. Gimana nih fundamentalnya jelas gak? Nih orang benar ngerti bangun bisnis gak? Atau jangan-jangan cuma ikut-ikutan loh? Bisa aja. Or even just having a good profile. Apakah itu cukup? Belum tentu. Kita pengen make sure dia tahu sebagai founder untuk membangun bisnisnya kayak gimana, dan valuasinya bisa di-justify. Kenapa sih kok harganya bisa tinggi? Kenapa kok harganya cuma segini? Supaya apa? Supaya next round ketika dia negosiasi sama investor berikutnya, investor nggak akan menuduh kayak, wah, ini digoreng nih. Wah, berarti untung dong investor yang sebelumnya. So, kita maintain yang kayak gitu. Kenapa? That company kita mau make sure dia bisa jalan sampai akhir dong. There's an exit. Tapi kalau kita udah shortcut dari awal, itu resiko yang menurut saya pribadi kita harusnya ngambil itu. Apalagi dengan kondisi sekarang yang biaya modal tuh mahal gitu ya. Betul. Oke, so pertanyaan yang berikutnya nih yang menurut aku pasti teman-teman ini juga penasaran tuh adalah gini. Ketika memang teman-teman investor tuh lebih picky ya, lebih milih-milih nih, dari sekian banyak yang bagus-bagus, kan gue nggak bisa support semuanya dong, hanya beberapa yang harus gue pilih gitu ya. Yang tadi juga fundamentalnya kuat, kemudian nanti valuasinya juga bisa kita pede bakalan naik besar dan kita bisa exit dengan margin yang baik gitu ya. Pertanyaannya gini, apa sih yang menjadi faktor kunci yang ini menjadi penentu nih? Kalau si startup punya itu, maka investor bakalan rebutan mau ngasih dana ke dia. Ada perbedaan ketika kita masuk di tahap awal, pendanaan awal, biasa seed ke pre-A, series A, masuk ke pendanaan yang lebih advance. Ya. Kenapa? Karena kalau di pendanaan tahap awal, yang kita believe, yang pertama kita adalah si sosok founder ya, yaitu kamu sendiri sebagai founder. Ketika kamu membangun sebuah bisnis, kita pengen tahu, satu, kenapa sih kamu bangun bisnis ini? Udah jelas. Pasti ada opportunity ya dong. Kenapa kamu ambil opportunity dan kenapa kamu memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut? The first bet yang kita lakukan, resiko yang pertama kita ambil adalah mendukung si founder tersebut. Fundamental yang berikutnya apa? Yaitu si produk itu sendiri. Right? Apakah dengan ide yang dia punya, dengan background yang dia punya, produk tersebut bisa fit in nggak dengan marketnya? Makanya kan sekarang lagi rame, kejar sekarang produk market fit secepat mungkin. Kenapa? Karena waktunya buat trial and error udah nggak banyak. Ya, karena runway-nya makin pendek. Runway-nya makin pendek. Udah nggak bisa banyak tes ini dan itu. So, produk market fit harus udah tajam, harus udah dipercepat dari awal. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah jelas proof-nya. Kalau di pendanaan tahap awal kita ngerti kok, mungkin traction-nya nggak terlalu banyak, ya kan? Karena mungkin perusahaan baru jalan, say 6 bulan, setahun, 1,5 tahun. At the time udah diinvest dan produk market fit-nya udah ada, marketnya udah jalan, bisnis udah berjalan. Berarti kan kita sekarang lihat adalah yang kita ukur adalah performance-nya. Masuk ke series B dan berikutnya, yang kita lihat adalah, unit ekonomisnya bagaimana? Dasar-dasarnya, angka-angkanya gimana, dan potensi pengembangannya bisa kemana lagi. Nah, itulah kenapa yang unsur resikonya agak berbeda tuh, ketika kita mengakses baik dari yang si tahap awal ataupun yang di tahap berikutnya. Baliknya adalah fundamental lagi sih sebenarnya, fundamental bisnisnya itu ya. Yes. Sekarang ini ya, kita masukin masa post-pandemic lah, mudah-mudahan ya. Pertanyaannya adalah, ada nggak sih kategori bisnis tertentu gitu ya yang itu diminati investor sekarang? Karena kalau kita bicara awal pandemi itu kan yang lagi jadi primadona kan apapun yang digital, yang itu dipakai di rumah, membantu remote work, kesehatan, ya kan? Jadi makanya Zoom naik gitu kan, semua yang kaitannya sama healthcare juga naik, pelotonnya, fitness itu juga naik dan sebagainya. Nah, kan
masa-masa itu mungkin sekarang sudah tidak seseksi dulu lagi gitu, karena orang udah mulai keluar gitu ya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bangun startup gitu ya, dan dia ngajukan pertanyaan gitu kan, sekarang ini startup dalam bidang apa ya yang diminati oleh investors? Oke. At the time COVID hit, saya bisa bilang semua sektor itu kena dampaknya. So kita semua punya kesempatan yang sama untuk ngebangun either di sektor education, di sektor agrikultur misalkan, logistik, medical dan sebagainya. Jadi kalau ditanya ada nggak sih sebenarnya tendensi sekarang kita mau masuk ke area mana? Indonesia ini banyak kok challenge-nya, banyak banget tantangannya, dan kita nggak mencoba untuk leaning towards itu, kita ke sektor ini aja. Memang ada beberapa wave-nya. You talking about beberapa tahun yang lalu ya, wave-nya si Tokopedia muncul, semua yang berbau e-commerce muncul. Kemudian dari e-commerce muncul, wave berikutnya adalah ke fintech misalkan. Sekarang apa aja sih tantangannya? Ada agriculture, kita banyak muncul begitu banyak startup di bagian hilir, yaitu demand generating yang banyak lah e-grocery business. Tapi siap nggak untuk memanage di hulunya? Makanya mungkin kita akan lihat dalam beberapa kuartal ke depan, yang di hulu ini, yang sifatnya lebih baik memproduksi, itu mulai banyak bermunculan. Nanti akan ke situ. Karena kan mesti balance. Medical, jelas. Dengan situasi COVID, apa yang udah kita lewatin saat ini, akan jadi salah satu tren yang akan pelan-pelan naik. Kenapa? Karena disrupsi ataupun bahkan mencoba masuk ke dalam sektor ini tidak mudah. Ya kan? A lot of banyak pagernya, banyak regulasi yang nggak bisa main sembarangan diobrak-abrik, dihantam gitu aja. Edukasi, salah satu yang paling hot mungkin kita bisa bilang. Sama dengan challenge dengan program prakerja misalkan. Kedepannya akan seperti apa sih? Gitu. Dengan digitalisasi sekolah, mulai dari tingkat TK, SD sampai nanti ke kuliah dan sebagainya, akan kemana? Makanya saya bilang kita punya kesempatan yang sama. So, actually pertanyaan bukan dilempar ke saya. Pertanyaan justru dilempar ke kamu sebagai founder. Dengan sekian banyak tantangan di Indonesia, kamu mau menjawab tantangan yang mana? Kamu mau menjadi solusi di bagian yang mana? That will be your challenge. Karena di setiap pilihan itu, peluang untuk dapat pendanaan ada. And you are very certain tentang itu ya? Yes. Wow. That's good news, guys. That's good news. Karena ya, kita ngerti kok, animonya kan kayak, waduh, ada berita ini, berita itu, berita itu. Ngerti situasinya, but ini bukan waktunya kita buat ngalamin another stress moment lagi, karena apa yang kita lewatin dari di masanya COVID gitu. At the time COVID, saya track back waktu diundang di beberapa stasiun TV, yang saya bilang adalah, justru ini momentum yang baik untuk kita bisa evaluasi lagi, kita tuh mau bikin apa sih sebenarnya? Kita mau bikin solusi apa? Yang kita udah jalanin sekarang ini, kita hura-hura kiri kanan lah. Hey, maybe the party is over, right? So let's get to work. Let's get to work. Okay, let's get back home, focus. Kira-kira apa yang kita mesti bikin sebenarnya? Wow. Oke, terakhir, Richie, apa advice atau saran yang Richie bisa kasih ke teman-teman nih, baik yang baru mau membangun startup atau yang sekarang sudah punya startup dan lagi ketar-ketir? Okay. Thank you Mas Indra. I think the first part, baikin lagi, knowing situasi bahwa mungkin untuk mencari pendanaan prosesnya akan jadi lebih panjang. Manage your runway. Jadi mungkin yang sekarang udah ngeset, kita punya runway masih bertahan kurang lebih perusahaan kita sekitar 8 bulan misalkan. Maybe mungkin harus diperpanjang lagi. Make it sampai 1 tahun atau bahkan 1,5 tahun. Tapi jangan berhenti untuk fundraising. Karena sebenarnya fund itu masih ada. Fund itu masih ada. Fund itu masih ada. Right. Yang kedua adalah balik ke bisnis itu sendiri. Kalau yang sekarang mungkin lagi ada rencana untuk kita mau develop feature baru, kita mau expand ke kota yang baru misalkan. Mungkin bisa dipertimbangkan ulang. Dievaluasi lagi. Kalau memang opportunity-nya ada ke situ dan memang jelas bisa capai target, silakan. Karena itu berarti kan akan memperbaiki performa, akan meningkatkan performa. Tapi kalau enggak, balik ke kamu kuatnya di mana sih? Dominasinya tuh di wilayah mana? Jadi bisa fokus di situ. 2 itu dulu deh, gitu. Nanti kalau PR-nya banyak, nggak fokus lagi. Right. Jadi fokus manage your runway. Manage your business. Nanti industri. Untuk teman-teman yang baru mempertimbangkan diri jadi startup apa nih sarannya? Go for it. Go for it. Don't stop.
don't stop. Jangan stop karena tahu bahwa winter is coming kayaknya. Kita nunggu dulu deh gitu. Di Indonesia we don't know winter. Oh iya betul, right? That's right. Cuman ada hujan sama musim panas. Kita nggak jelas juga kapan hujannya, kapan panas ya. Anytime can happen ya. Tapi setidaknya kita nggak punya winter. Right? Yes. So just go for it. Karena memang market kita gede banget. Yes. Dan investor pun juga masih punya confidence ya untuk market Indonesia dan pelaku startup Indonesia ya. Yes, we are. Wow, thank you so much. Thank you. Terima kasih, Chief. Thank you so much.